warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Cahya Milenia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut sebagai RPP. Di dalam RPP yang saya buat, saya mencantumkan nama sekolah SMAN Negeri 7 Bogor. Kemudian, mata pelajaran yang saya gunakan yaitu Bahasa Indonesia. Kemudian, kelas atau semester yang dipakai dalam RPP ini yaitu kelas 10, semester 1. Kemudian, materi pokok yang akan dibahas yaitu hikayat dan cerpen. Alokasi waktu yang saya gunakan yaitu 2 kali 45 menit. Yang ada dalam RPP yaitu kompetensi inti. Di sini saya akan membacakannya. Kompetensi inti pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian, kompetensi 2 yaitu memahami dan menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian, kompetensi inti ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian, kompetensi inti keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Terdapat pula kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini, kompetensi dasar yang saya ambil yaitu 3.8 membandingkan nilai-nilai dalam kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Indikator pencapaian kompetensi dari KD yang saya buat yaitu membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat, kemudian membandingkan nilai-nilai dalam teks hikayat dan juga cerpen. Terdapat tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan mampu membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu membandingkan nilai-nilai dalam teks hikayat dan dalam cerpen dengan rasa ingin tahu, responsif, tanggung jawab selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Dalam RPP ini yang telah saya buat yaitu teks cerita rakyat, karakteristik hikayat, karakteristik bahasa hikayat, dan nilai-nilai dalam hikayat. Dalam RPP terdapat pula pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam RPP yaitu pendekatan saintifik, kemudian model pembelajaran yang digunakan yaitu discovery learning, kemudian metode yang digunakan yaitu terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu penugasan, tanya jawab, dan juga diskusi. RPP terdapat media atau alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran nantinya. Media yang sudah saya buat yaitu flashcard dan juga ular tangga. Kemudian bahannya yaitu kutipan hikayat dan juga cerpen. Di sini terdapat tahap, langkah-langkah pembelajaran, dan juga alokasi waktu. Di sini tahap pembelajaran yang pertama yaitu pastinya
pendahuluan. Di dalam pendahuluan pertama yaitu peserta didik merespon salam dan mensyukuri anugerah Tuhan dan saling mendoakan. Kemudian, peserta didik merespon persepsi yang disampaikan pendidik berupa pertanyaan. Pernahkah Anda membaca cerita rakyat? Bagaimana perasaanmu ketika mendengar dongeng? Kemudian, peserta didik menerima informasi tentang materi dan tujuan yang akan dipelajari, serta kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari dalam teks hikayat. Dalam tahap pendahuluan yaitu hanya 10 menit. Kemudian, kita lanjut ke dalam tahap inti pembelajaran. Dalam tahap inti ini, guru menggunakan model pembelajaran discovery learning, yaitu pertama stimulation atau pemberian rangsangan. Di sini, siswa membaca penggalan hikayat yang disediakan oleh guru yang berjudul Hikayat Bayan Budiman. Kemudian, siswa mencermati bahasa teks hikayat tersebut. Kemudian, siswa menjawab pertanyaan kesamaan hikayat dan cerpen dalam hal penggunaan kata arkais, nilai, dan juga majas. Pertanyaan kesamaan hikayat dan cerpen tadi, siswa di sini menemukan nilai-nilai dalam hikayat. Tahap kedua dalam discovery learning yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Di sini, peserta didik menyimak penjelasan pendidik untuk berdiskusi untuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam teks hikayat, yaitu berupa pertanyaan, ciri teks hikayat, bahasa teks hikayat, dan nilai-nilai dalam teks hikayat. Selanjutnya, siswa ditugaskan untuk mendiskusikan nilai-nilai yang ada dalam hikayat dan cerpen, dan siswa bersama kelompoknya menerima satu hikayat dan cerpen untuk dianalisis, majas, dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Selanjutnya, tahap discovery learning yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini, peserta didik berdiskusi kelompok untuk mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin dari teks-teks hikayat tentang bahasa teks hikayat dan juga nilai-nilai dalam hikayat. Kemudian, tahap keempat dalam discovery learning yaitu data processing atau pengolahan data. Di sini, siswa secara berkelompok mendata nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat dan juga cerpen. Kemudian, siswa secara berkelompok mendata pokok-pokok cerita dari hikayat dan cerpen yang telah dibaca. Kemudian, siswa menganalisis gaya bahasa dan konjungsi yang digunakan pada cerpen dan pada hikayat. Tahap kelima dalam discovery learning yaitu verification atau pemeriksaan data. Di sini, dua kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dalam diskusi kelas untuk memverifikasikan hasil kerjanya. Kelompok lain memberikan tanggapan meliputi bahasa teks hikayat dan nilai-nilai dalam hikayat dan juga cerpen. Ya, tahap terakhir dalam discovery learning ini yaitu generalization, yaitu penarikan kesimpulan. Di sini, di bawah bimbingan pendidik atau guru, peserta didik menyimpulkan mengenai bahasa teks hikayat dan juga nilai-nilai dalam hikayat. Tahap inti pembelajaran ini di alokasi waktunya itu 70 menit. Tahap penutup pembelajaran yaitu kegiatan pendidik bersama peserta didik yaitu menghubungkan bahasa teks hikayat dengan bahasa dalam cerpen, kemudian menghubungkan nilai-nilai dalam hikayat dengan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dikuasai. Selanjutnya, meringkas hasil pembelajaran hari itu yaitu tentang hikayat dan juga cerpen. Kemudian, kegiatan guru yang dilakukan dalam RPP ini yaitu dalam kegiatan pembelajaran yang nantinya diimplementasikan di sekolah yaitu kegiatan guru dengan di tahap penutupan yaitu melaksanakan penilaian, kemudian menyampaikan tugas yang harus dikerjakan peserta didik untuk pertemuan berikutnya, kemudian menjelaskan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Di sini alokasi waktu yang digunakan yaitu
10 menit. Yang digunakan dalam RPP ini yaitu teknik penilaian yaitu berupa tugas dan juga tes tulis. Kemudian instrumen penilaian yaitu pertemuan pertama, karena di sini mungkin akan ada pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan kedua. Penilaian pembelajaran, remedial, dan pengayaan. Di sini kompetensi keagamaan dan sosial, teknik penilaiannya berupa observasi atau pengamatan. Kemudian bentuk penilaian kompetensi keagamaan dan sosial ini yaitu berupa catatan hasil observasi, kemudian instrumen yaitu jurnal. Terdapat kompetensi pengetahuan di sini. Terdapat teknik penilaian yaitu berupa tes. Bentuk penilaiannya tes lisan berupa kuis dan penugasan individu dan kelompok. Instrumen penelitiannya yaitu lembar kerja peserta didik. Yaitu teknik penilaiannya berupa penugasan, kemudian bentuk penilaiannya yaitu berupa tugas tertulis, kemudian instrumen penilaian yaitu lembar kerja dan penilaian tanya jawab. Selanjutnya, terdapat kegiatan remedial. Remedial di sini berupa ketentuan seperti berikut ini yang akan saya bacakan, yaitu pertama, pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian kompetensi dasarnya belum tuntas. Kemudian, tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching atau klasikal atau tutor sebaya atau tugas dan diakhiri juga dengan tes. Kemudian, tugas remedial dilakukan dengan cara menugaskan kepada peserta didik untuk membenahi tugas yang telah dikerjakan sehingga memenuhi ketentuan yang ditetapkan. PP ini yaitu pengayaan di sini. Bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa yang mencapai nilai diberikan materi masih dalam cakupan kompetensi dasar dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Kemudian, siswa yang mencapai nilai diberikan materi melebihi cakupan kompetensi dasar dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Di sini pengayaan yaitu berupa materi yang mencakup KD diberikan masih dalam cakupan KD tersebut dan juga melebihi dari cakupan KD tersebut agar nantinya terdapat evaluasi yang lebih baik lagi. Saran RPP yang saya bisa berikan, mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan dalam memaparkan dan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam RPP yang saya buat. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.